Spider-Man Peter Parker versi Tom Holland tidak butuh di carry lagi dengan MCU, tidak butuh di carry lagi dengan Sony, silahkan berjalan sendiri. Bahkan hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya kita melakukan segmen Daily Update lagi. Tapi kalau biasanya Daily Update itu akan mengumumkan beberapa update-update dari film-film. Di video kali ini agak istimewa karena gila sih, berita satu ini cukup menghebohkan jagat persuperheroan, terutama untuk Spider-Verse, karena yap, diumumkan bahwa Kevin Feige resmi mengatakan bahwa Spider-Man keempat akan segera dibuat dengan Tom Holland yang masih memerankan Peter Parker. Jadi ya, ada beberapa yang seneng banget, tapi ada yang mungkin kecewa. Kenapa nggak Spider-Man Andrew Garfield aja yang digarap gitu? Kenapa nggak bla 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 bla? Ya gimana ya, untuk mereka universe Sony yang original ya terserah mereka gitu ya, mereka mau bangun apa. Yang jelas Tom Holland akan melanjutkan kisahnya dengan spider suit yang sederhana, dijahit sendiri, yang nggak ada teknologi-teknologi canggih kayak teknologi Tony Stark. Dan kita bener-bener pengen ngelihat Spider-Man versi origin klasik yang lebih membumi, sederhana, nggak yang bombastis kayak yang di MCU gitu. Gue suka sebenarnya yang di MCU. Terlepas dari gimana, kan keren banget tuh, dari Homecoming sampai ke Spider-Man No Way Home, itu kan keren banget gitu, bombastis, ada Tony Stark, dan kita sangat senang. Tapi pada intinya kalau teman-teman baca komik gitu, komik-komik Marvel di Marvel Comic 616 juga gitu ya, intinya Peter Parker itu adalah sosok superhero tetangga kita yang sederhana, yang menolong tetangga kalau ada kesulitan, superhero yang jangkauannya tuh ya di kota dia aja gitu, nggak yang tiba-tiba ke multiverse gitu ya. Meskipun gue suka sih, karena di depan nanti digadang-gadang bahwa Tom Holland juga bakal hadir di Secret Wars. Oh my god, banyak banget ya berita-berita hype dari Spider-Man MCU udah kolaborasi sama Sony gitu. Jadi kita senang kabarnya juga Tom Holland ini bakal menjadi memegang peran penting di Secret Wars, kayak semacam leader gitu. Karena ada beberapa teori dari Reddit, dari orang-orang luar gitu ya, katanya ini di Secret War akan terjadi beberapa perlawanan antara varian-varian Kang Prime, Kang yang lainnya gitu ya, Ramat, Immortus itu akan melawan beberapa superhero nanti, kayak Tom Holland, Spider-Man-nya itu akan melawan yang versi Kang Prime, dan yang mungkin Wolverine dan sebagainya akan melawan Kang yang satu ini, dan akan terjadi chaos yang bener-bener chaos. Tapi yap, kita sebenarnya benar-benar mengharap kayak gitu ya, tapi ya itu baru teori gitu ya. Dapat berita pun dapatnya dari teman-teman yang katanya ada bang di Reddit, di situ udah bla bla bla. Karena gue jarang buka Reddit, males pakai VPN gitu ya. Jadi ya dengan teori yang gue dengar itu, wow, bakal masuk akal gitu ya. Justru varian Kang gitu ya. Wow, masuk akal banget. Apalagi beritanya juga Spider-Man Tobey Maguire juga akan gabung di Secret Wars. Oh, makin pecah ya. Spider-Man Tom Holland, Spider-Man Tobey Maguire masuk lagi. Dan kalau Tobey Maguire masuk lagi, kemungkinan besar Andrew Garfield juga masuk lagi. Oh my god, Wolverine juga masuk ke Secret Wars. Gue nggak kebayang deh, apakah dengan satu film itu bisa cukup ya, dengan kemegahan semua aktor balik lagi, belum lagi X-Men, Fantastic Four. Gila sih. Penutup dari Multiverse Saga harus epic parah gitu, karena akan mengobati dan juga mencincang bacot-bacot yang mengatakan bahwa MCU tuh sudah pusnah gitu ya. Awal kehancuran MCU, tai. Oke, kita agak sedikit ngomong kotor, tapi balik lagi ke konten kita bahwa yap, Kevin Feige mengatakan bahwa mereka sudah siap dengan naskah dari Spider-Man keempat. Mereka bahkan tinggal nyuruh penulisnya, nih buat kayak gini. Kevin Feige pokoknya intinya udah punya ide konsep cerita gitu lah. Nah, kita di sini akan menimbang-nimbang gimana cerita dari Spider-Man keempat nanti. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan tambahkan di kolom komentar, dan kalau yang menarik kita bakal diskusi bareng. Tapi sekarang izinkan gue untuk memberikan beberapa kemungkinan yang gue teorikan sekaligus yang gue harapkan untuk Spider-Man keempat gitu ya. Yang pertama adalah gue sangat senang dengan akhir dari Spider-Man No Way Home, dimana semua orang tidak tahu dengan Peter Parker itu adalah Spider-Man. Orang nggak tahu kalau Peter Parker-nya adalah Spider-Man. Bukan berarti orang nggak kenal dengan Spider-Man. Orang masih ingat dengan Spider-Man, sang penolong, sang superhero, mungkin sang Avengers.
Tapi orang tidak tahu lagi kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man, termasuk dengan teman-temannya gitu ya. Dan juga MJ juga ini mungkin di Spider-Man keempat gue berharap bahwa Tom Holland akan melanjutkan perjuangannya untuk mendekati MJ lagi, mendekati teman-temannya mulai dari awal lagi. Mungkin dia tidak akan memberikan cerita-cerita terdahulu yang menurut dia agak membahayakan teman-temannya gitu ya. Mungkin dia akan melakukan pendekatan lagi mulai dari awal lagi. Dan Peter Parker akan kuliah kan. Gue nggak tahu apakah dia nanti kuliah di MIT atau kuliah di universitas swasta biasa gitu yang di pinggiran kota gitu ya. Yang universitas buangan-buangan orang-orang yang nggak berprestasi gitu ya. Menurut gue sih gue sangat senang bahwa permulaan dari akhir Spider-Man No Way Home itu adalah sebuah permulaan untuk Spider-Man klasik yang lebih membumi, lebih sederhana, nggak ya tok-tok tiba-tiba masuk ke multiverse yang kalian harapkan gitu ya. Cukup untuk Spider-Man Peter Parker dengan pengalaman multiverse, dengan pengalaman gimana kerennya teknologi-teknologi Tony Stark udah cukup. Gue benar-benar berharap bahwa Spider-Man keempat itu adalah awal dari trilogi yang kedua untuk Spider-Man, dan ini dimana akan dilanjutkan dari 4, 5, 6 kan jadi dua logi gitu. Gimana kalau trilogi kedua ngomongnya gimana? Dua logi. Dan gue adalah sangat senang bahwa awal dari Spider-Man keempat dia akan menceritakan plot hole yang terjadi dari trilogi sebelumnya. Yang paling utama adalah hadirnya lagi sosok Scorpion yang sangat mubazir ya di trilogi dari yang pertama, karena ucuk-ucuk tiba-tiba boom langsung No Way Home, langsung Doctor Strange, langsung ya penjahat-penjahat lama, langsung menghadirkan 3 Spider-Man. Udah cukup bombastisnya. Sekarang berikan waktu untuk Scorpion untuk berhadapan dengan Peter Parker. Waktunya jelas adalah di Spider-Man keempat ini, dimana nanti untuk alur ceritanya gimana dia bertemu kan bisa kita diskusikan lagi gitu gimana. Yang jelas gue pengen bahwa masa depan Scorpion itu cerah nanti di trilogi kedua dari Spider-Man versi Tom Holland ini. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Homecoming, di ending dari Homecoming, bahwa Scorpion ini akhirnya bertemu dengan Vultures dan ingin mencari tahu gitu ya, siapa orang di balik topeng Spider-Man. Kabarnya kamu tahu Vultures gitu ya. Kemudian pada akhirnya kan Vulture nggak mau ngasih tahu gitu ya. Nah, dengan udah dimantra-mantrai oleh Doctor Strange, jadi kan si Vulture juga otomatis nggak ingat dengan Peter Parker gitu ya. Dia nggak ingat, pokoknya dia ingatnya ngelawan Spider-Man aja gitu ya. Akhirnya makin chaos gitu ya. Akhirnya bener-bener ternyata Vulture nggak ingat dengan Peter Parker. Dan di sini adalah awal mula dari pertarungan Scorpion, karena Scorpion memang masih kenal dengan Spider-Man. Dia memang juga nggak tahu dengan Peter Parker bahwa Spider-Man selama ini kan, kecuali mungkin dia ngeliat berita dari penjara. Yang jelas dia pasti lupa gitu ya. Yang jelas dia masih ingat bahwa dia punya dendam kesemat dengan Scorpion gitu ya, dengan Spider-Man gitu, jadi beliban. Nah, sekarang mari kita balik ke cerita dalam komiknya. Sebenarnya sosok ataupun karakter dari Scorpion ini erat sekali hubungannya dengan J. Jonah Jameson yang selalu muncul di film-film Spider-Man di versi MCU, dimana dia ini adalah si mengesalkan Daily Bugle gitu ya. Nah, kalau di dalam komiknya J. Jonah Jameson ini ingin mencari siapa orang di balik topeng Spider-Man. Akhirnya dia membuat kostum ataupun membuat percobaan dengan seseorang dan dijadikan Scorpion gitu. Jadilah Scorpion ini untuk diberikan beberapa teknologi. Akhirnya dia ditugaskan untuk memburu Spider-Man Peter Parker gitu ya. Dan kalau di dalam versi komik bolehlah J. Jonah Jameson kan memang penggambarannya itu kayak villain gitu, dibenci gitu ya. Tapi kalau untuk di live action gue agak ragu kalau MCU harus membuat J. Jonah Jameson yang sangat dicintai semua orang tiba-tiba jadi villain mengerikan yang benar-benar serius ingin membunuh dan juga membantai Spider-Man gitu ya. Nggak mungkin lagi gitu ya. Jalan satu-satunya untuk membuat Scorpion ini bisa keluar dari penjara, bisa memburu Spider-Man lagi adalah tentu saja dari Kingpin. Ya, dari Kingpin. Kita tahu sendiri bahwa Kingpin udah muncul di Hawkeye. Jadi Kingpin ini nanti kedepannya juga akan muncul di series dari Daredevil Born Again. Karena perilisan film dari Spider-Man ini kan setelah series-series tersebut, setelah itu pokoknya sebelum hadirnya Secret Wars. Jadi
akan diceritakan gimana nanti Daredevil ataupun Matt Murdock ini membutuhkan sosok Spider-Man untuk membantunya mengalahkan Kingpin. Entah gimana nanti ceritanya Kingpin tiba-tiba mengeluarkan Scorpion dari penjara dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk kostum Scorpion untuk dirinya, dan kita akan melihat bahwa Kingpin akan dibantu dengan Scorpion melawan Spider-Man dan juga Daredevil. Dan itu sih balik lagi dengan asalnya dalam komik, dan gue sangat suka dengan penggabungan team up nanti antara Matt Murdock dengan Peter Parker ataupun Daredevil dengan Spider-Man, dan itu bakal pecah banget gitu ya guys ya. Dan kita juga akan melihat bahwa Kingpin nanti akan bersatu dengan Scorpion. Wah, kalau bener teori ini terjadi dan Marvel dengar teori kita gitu ya, teori kita semua, wah pecah gitu ya. Dan itu untuk teori yang pertama, bahwa gue sangat mengharapkan bahwa Scorpion dibantu dikeluarkan oleh Kingpin dan jadi anak buah Kingpin, dan nanti team up yaitu Spider-Man dengan Daredevil. Itu adalah teori yang pertama. Dan teori yang kedua, gue masih mengharapkan bahwa Peter Parker yang satu ini harus tetap sederhana, kostumnya apa adanya, dia mengandalkan kekuatan. Gue berharapnya adalah apa yang tersisa di akhir dari Spider-Man No Way Home, yaitu simbiot yang udah terlanjur masuk ke semesta MCU ini akan dieksplor lebih jauh lagi. Entah gimana caranya nanti akhirnya Spider-Man keempat ini nantinya akan membentuk penggabungan antara Venom sama kayak Spider-Man dari Sam Raimi ataupun versi Tobey Maguire. Jadi kita akan melihat bagaimana cerita perlawanan antara Spider-Man Tom Holland melawan Venom, dan kita berharap juga bahwa Eddie Brock juga muncul di versi MCU gitu ya. Tapi setidaknya walaupun nggak ada Eddie Brocknya, di sini kita akan memperlihatkan bagaimana sisi gelap dari Peter Parker melawan simbiot ini sendirian tanpa bantuan dari Happy, tanpa bantuan dari teknologi Tony Stark, dan kita sangat mengharapkan itu guys, karena hanya dua itu sih yang benar-benar gue harapkan, adalah Kingpin lawan dari Peter Parker di Spider-Man keempat, dan juga simbiot yang tersisa itu bisa dieksplor lagi, kecuali Kevin Feige masih ngedablek gitu ya, pengen membentuk Spider-Man yang lebih wah lagi, mungkin masuk ke multiverse lain, plang akhirnya muncul di Secret Wars, kita nggak tahu. Tapi ya benar-benar sekali lagi yang gue sarankan adalah buatlah Spider-Man kita ini untuk lebih sederhana lagi, mulai dari awal lagi, dan kita akan melihat cerita yang punya rasa, nggak yang cuman bombastis doang, bla 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 efek CGI, tapi kita berharap ada rasa, karena Spider-Man yang terbentuk di akhir Spider-Man No Way Home itu adalah Spider-Man yang deep, dalam, dan itu yang benar-benar kita harapkan dari sosok Spider-Man, nggak yang tiba-tiba anak manja membutuhkan karakter penting lain kayak Iron Man, Avengers. Dia kan kayak selama ini kayak seolah-olah Spider-Man MCU itu terlalu bergantung dengan tokoh-tokoh Marvel yang udah terkenal gitu, kayak nge-counter, nge-carry dia gitu ya. Nah sekarang waktunya membuktikan bahwa Spider-Man nggak butuh di-carryin siapapun, dia nggak butuh semesta-semesta dari Sony Spider-Verse juga, dia nggak juga butuh dengan dunia MCU sebelumnya. Kita hanya butuh bagaimana Spider-Man ini berjalan sendiri dengan kisahnya sendiri yang sangat-sangat, dan juga masih banyak yang bisa dieksplor kalau kita mau berpedoman dengan cerita-cerita di dalam komiknya. Spider-Man Peter Parker versi Tom Holland tidak butuh di carry lagi dengan MCU, tidak butuh di carry lagi dengan Sony, silahkan berjalan sendiri. Bahkan gue juga nggak terlalu berharap bahwa ada Gwen Stacy atau Spider-Gwen di sini. Gue lebih baik untuk memperlihatkan gimana superhero apa adanya tanpa teknologi-teknologi canggih tersebut guys. Nah itulah daily update kita yang terbaru terkait dengan berita bahwa Tom Holland resmi menandatangani Spider-Man keempat, dan Spider-Man keempat akan segera dirilis, ya perkiraan mungkin 2024 atau 2025 awal gitu, kalau mereka mau mengacu dengan event sebelum Avengers Secret Wars. Kita nantikan saja berita terbarunya, dan pastinya kita akan selalu mengabarkan ke kalian berita terbaru tersebut guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan daily update kita kali ini. Nantikan terus daily update selanjutnya yang akan selalu kita upload dadakan. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.